Oke baik, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala karena atas izinnya saya bisa menyelesaikan tugas yang diberikan kepada saya, yaitu asuransi. Apa sih itu asuransi? Oke, sebelum kita masuk ke materi, perkenalkan nama saya Ferdianto De Yusuf dengan NIM 9414220007, kelas C Ilmu Ekonomi. Oke baik, kita langsung ke materinya, yaitu asuransi merupakan instrumen keuangan yang penting dalam manajemen risiko. Dari Engine dan Mikhail dalam buku mereka dengan judul Financial Management Theory and Practice mengemukakan bahwa asuransi adalah cara untuk mengalihkan risiko dari individu atau perusahaan ke lembaga asuransi. Ini membantu mengurangi ketidakpastian dan memberikan perlindungan finansial. Yang kedua adalah Mikhail Powers dalam bukunya yang berjudul Research Management and Insurance, koreksi kalau salah, menjelaskan bahwa asuransi adalah alat yang membantu mengelola resiko dengan mentransfernya kepada entitas yang lebih mampu menanggungnya. Asuransi memberikan perlindungan finansial bagi pemegang polis dalam hal kerugian yang tidak terduga. Oke, kemudian kita masuk ke tujuan asuransi. Tujuan asuransi itu ada 4, yaitu yang pertama adalah perlindungan finansial. Ini memberikan perlindungan finansial bagi individu atau entitas dan risiko yang tidak terduga seperti kecelakaan, sakit, bencana alam atau kerugian properti. Yang kedua adalah ketenangan pikiran, membuat individu atau entitas merasa tenang dan aman karena mengetahui bahwa mereka memiliki perlindungan asuransi untuk mengatasi risiko yang mungkin timbul. Yang ketiga adalah stabilitas keuangan. Nah, membantu menjaga stabilitas keuangan individu atau entitas dengan memberikan jaminan terhadap kerugian finansial yang mungkin terjadi. Yang keempat adalah pemulihan cepat, memfasilitasi pemulihan atau pemulihan yang cepat setelah terjadinya peristiwa yang tidak terduga atau yang tidak diinginkan. Oke, kita masuk ke materi kedua, slide ketiga, yaitu jenis-jenis asuransi. Jenis-jenis asuransi itu ada 2. Yang pertama itu berdasarkan akad, yang pertama berdasarkan akad, yang kedua berdasarkan jenis dan perlindungan. Nah, kita masuk ke berdasarkan akad. Nah, berdasarkan akad ini terbagi atas 2 juga, yaitu asuransi konvensional dan asuransi syariah. Asuransi konvensional itu merupakan jenis asuransi yang umum dan beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip konvensional yang diterima secara umum dalam industri asuransi. Sedangkan asuransi syariah merupakan jenis asuransi yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam yang mencakup larangan terhadap riba atau bunga dan kegiatan yang dianggap haram dalam Islam. Dan perbedaan antara asuransi konvensional dan asuransi syariah itu letak pada prinsip dasar, struktur operasional, dan aspek etika. Yang pertama itu adalah prinsip dasar. Asuransi konvensional didasarkan pada prinsip-prinsip keuntungan dan risiko, di mana perusahaan asuransi mengumpulkan prinsip dari pemegang polis dan membayar klaim ketika terjadi kerugian atau kejadian tertentu. Sedangkan asuransi syariah berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam seperti prinsip keadilan, saling tolong-menolong, dan larangan riba atau bunga dalam asuransi syariah. Risiko dan keuntungan dibagikan secara adil antara pemegang polis dan perusahaan asuransi. Yang kedua adalah struktur operasional. Asuransi konvensional perusahaan asuransi konvensional bertindak sebagai pihak yang mengelola dana premi dan investasi secara terpisah. Mereka dapat menginvestasikan dana tersebut dalam berbagai instrumen keuangan. Sedangkan dalam asuransi syariah terdapat prinsip-prinsip tertentu yang mengatur investasi dana premi. Misalnya, dana premi tidak boleh diinvestasikan dalam bisnis yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah seperti perjudian atau alkohol. Ketiga adalah aspek etika. Asuransi konvensional tidak ada batasan etis yang spesifik dalam asuransi konvensional selain kepatuhan terhadap regulasi dan standar industri yang berlaku. Asuransi syariah ini mempertimbangkan aspek etika dalam operasionalnya seperti larangan riba dan larangan investasi dalam bisnis yang dianggap merugikan atau tidak etis menurut prinsip-prinsip Islam. Dengan demikian, asuransi syariah menawarkan alternatif bagi individu atau entitas yang ingin menggunakan prinsip-prinsip syariah dalam manajemen risiko dan perlindungan keuangan mereka.
Nah, kita kembali ke poin kedua yaitu berdasarkan jenis perlindungan. Nah, berdasarkan jenis perlindungan itu terbagi atas 6 asuransi, yaitu asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi properti, asuransi kendaraan bermotor, asuransi pendidikan, dan asuransi umum. Nah, asuransi jiwa ini apa sih? Nah, asuransi jiwa itu memberikan manfaat finansial kepada ahli waris atau orang yang ditentukan jika tertanggung meninggal dunia. Manfaat tersebut dapat berupa uang tunai atau pembayaran berkala pada polisnya yang dapat berjangka waktu tertentu atau seumur hidup. Asuransi kesehatan ini melindungi individu atau keluarga dari biaya medis yang tidak terduga. Ini mencakup biaya rawat inap, perawatan ambulans, obat-obatan, dan perawatan kesehatan lainnya. Asuransi kesehatan dapat berupa polis individu atau kelompok. Nah, asuransi properti itu melindungi pemilik seperti contohnya asuransi rumah, melindungi pemilik rumah dari kerugian finansial yang disebabkan oleh kebakaran, pencurian, kerusakan struktural atau kejadian lain yang mencakup properti yang diasuransikan. Dan kemudian itu adalah asuransi kendaraan bermotor. Asuransi kendaraan bermotor ini melindungi pemilik kendaraan dari kerugian finansial akibat kecelakaan, pencurian, atau kerusakan kendaraan lainnya. Ini termasuk asuransi mobil, motor, dan kendaraan komersial. Yang kemudian adalah asuransi pendidikan. Nah, asuransi pendidikan adalah produk asuransi yang dirancang khusus untuk membantu membiayai pendidikan anak-anak atau anggota keluarga lainnya di masa depan. Produk ini dapat membantu memastikan bahwa dana yang cukup tersedia saat dibutuhkan untuk biaya pendidikan, seperti sekolah, biaya kuliah, uang saku, dan biaya lainnya. Kemudian ada asuransi umum. Nah, asuransi umum ini adalah jenis asuransi yang mencakup berbagai risiko yang tidak terkait dengan kehidupan atau kesehatan seseorang. Ini mencakup perlindungan terhadap risiko-risiko seperti kerugian properti, tanggung jawab sipil, kecelakaan, dan banyak lagi. Asuransi umum biasanya ditawarkan kepada individu, bisnis, atau organisasi untuk melindungi aset mereka dari kerugian finansial yang tidak terduga. Baik, kita masuk ke kiat memilih asuransi. Evaluasi kebutuhan dan anggaran Anda. Pertimbangkan dengan cermat kebutuhan perlindungan finansial Anda serta anggaran yang tersedia. Pastikan bahwa asuransi yang dipilih sesuai dengan kebutuhan dan mampu dibayarkan secara teratur. Yang kedua adalah membandingkan berbagai penawaran asuransi. Lakukan riset pasar untuk membandingkan berbagai penawaran asuransi dari berbagai perusahaan. Perhatikan manfaat, premi, ketentuan polis, dan reputasi perusahaan asuransi sebelum membuat keputusan. Yang ketiga adalah berkonsultasi dengan agen asuransi atau profesional keuangan. Jika Anda masih merasa bingung atau membutuhkan bantuan dalam memilih asuransi yang sesuai dengan yang Anda inginkan, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan agen asuransi atau profesional keuangan yang dapat memberikan saran dan panduan yang tepat. Yang terakhir adalah proses klaim asuransi. Nah, langkah-langkah pengajuan klaim, dijelaskan langkah-langkah yang harus diambil ketika mengajukan klaim. Jadi asuransi mulai dari menghubungi perusahaan asuransi hingga pengisian formulir klaim dan pengumpulan dokumen yang diperlukan. Kemudian adalah dokumen yang diperlukan itu informasi jenis dokumen yang biasanya diperlukan untuk pengajuan klaim seperti formulir klaim, bukti-bukti kejadian, laporan polisi jika berkaitan dengan kejadian tertentu, dan dokumen identifikasi. Kemudian prosedur klaim. Jelaskan prosedur yang dikutip oleh perusahaan asuransi setelah klaim diajukan, termasuk proses evaluasi klaim, penentuan kelayakan klaim,
dan pembayaran klaim kepada pemegang polis. Kemudian ada waktu penyelesaian klaim. Berikan perkiraan waktu yang dibutuhkan oleh perusahaan asuransi untuk menyelesaikan klaim. Oke, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam tutur kata, mohon maaf. Sesungguhnya kesempurnaan adalah milik Allah Subhanahu wa taala.